malam guys. Udah pada semangat belum dengerin presentasi dari kelompok 6? Tunggu dulu deh. Udah pada cuci muka belum nih? Cuci muka dulu Gi. Biar dengerin presentasinya bisa ngerti dan makin paham. Yuk. Nah, kita dari kelompok 6 dengan anggotanya yaitu Mei, Mala, Naili, Reno, Lia, dan Deki. Kita bakalan presentasiin tentang prepaid expense di assignment 5. Yuk kita simak. Yang pertama yaitu audit program. Yuk kita mulai dengan AP4. Dalam audit program ada yang namanya tujuan audit. Nah, tujuan audit dibagi menjadi 5. Tujuan audit yang pertama yaitu beban dibayar di muka adalah pengeluaran yang tepat atau benar yang dibayarkan oleh perusahaan, di mana asersinya yaitu existence or occurrence. Untuk tujuan audit yang kedua yaitu semua beban dibayar di muka telah dicatat, dengan asersinya yaitu completeness. Untuk tujuan audit yang ketiga yaitu saldo beban dibayar di muka merepresentasikan alokasi yang tepat antara aset dan beban, di mana asersinya adalah valuation and allocation. Untuk tujuan audit yang keempat yaitu beban dibayar di muka merupakan penangguhan yang layak, di mana asersinya adalah right and obligation. Untuk tujuan audit yang kelima yaitu beban dibayar di muka telah disajikan dan dilaporkan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dengan asersinya yaitu presentation and disclosure. Dalam program audit, ada juga yang namanya prosedur audit. Prosedur pengujian substantif untuk prepaid expense yaitu yang pertama, review dan evaluasi pengendalian internal yang berhubungan dengan beban dibayar di muka. Asersinya yaitu all atau mencakup semua asersi. Selanjutnya, siapkan analisis terkait beban dibayar di muka untuk asuransi, sewa, perlengkapan kantor, dan peralatan kecil yang mencakup saldo awal, tambahan, amortisasi, dan saldo akhir. Dengan asersinya yaitu valuation and allocation. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap ketelitian pencatatan dan perhitungan. Dengan asersinya yaitu existence or occurrence, completeness, dan valuation and allocation. Selanjutnya, telusur saldo awal ke working trial balance. Dengan asersinya yaitu existence or occurrence. Selanjutnya, telusur saldo akhir aset dan amortisasi ke working trial balance, neraca, dan rekening laba rugi. Dengan asersinya yaitu existence or occurrence. Selanjutnya, hitung jumlah amortisasi dan rekonsiliasikan dengan akun beban yang sesuai, dengan asersinya yaitu valuation and allocation. Selanjutnya, uji dokumen pendukung untuk penambahan dibayar di muka, dengan asersinya yaitu existence or occurrence. Selanjutnya, review perjanjian pendukung atau kontrak, dengan asersinya existence or occurrence, dan right and obligation. Selanjutnya, konfirmasikan secara detail atas kebijakan major insurance. Dengan asersinya yaitu existence or occurrence dan valuation and allocation. Selanjutnya, telusuri saldo awal dari kertas kerja periode tahun yang bersangkutan. Dengan asersinya yaitu valuation and allocation. Dan yang terakhir, memastikan penyajian akun beban dibayar di muka di laporan keuangan sudah tepat,
dengan asersinya yaitu presentation and disclosure. 1. Prepaid insurance and insurance expense. Berdasarkan hasil konfirmasi yang telah disebutkan pada D2. Selanjutnya, insurer yang ketiga yaitu State Mutual dengan nomor polis 60218049 mengcover 3 tipe asuransi, yaitu public liability atau asuransi atas kerusakan pada lingkungan dan masyarakat, lalu ada collision atau asuransi kendaraan atas tabrakan, dan komprehensif. Untuk tipe public liability, jumlah yang di-cover sebesar 50.000, 100.000, dan 10.000 dolar. Terminnya untuk 3 tahun, yaitu dimulai dari tanggal 1 Oktober 2001 sampai dengan 1 Oktober 2004. Beginning balance diperoleh dari KK tahun lalu sebesar 10.327 dolar yang telah kami cek dan hasilnya telah sesuai. Insurance expense tahun 2003 didapatkan dari premium paid sebesar 17.703 dolar dibagi dengan 3 tahun atau terminnya, sehingga didapatkan 5.901 dolar. Lalu, untuk tipe collision, jumlah yang di-cover sebesar 100 dolar debt dengan termin 3 tahun, sama seperti tipe asuransi yang sebelumnya. Beginning balance sebesar 7.622 dolar juga didapatkan dari KK tahun lalu. Insurance expense diperoleh dari premium paid yaitu sebesar 13.067 dolar dibagi dengan terminnya 3 tahun dan diperoleh hasil sebesar 4.356 dolar. Selanjutnya untuk tipe komprehensif, jumlah yang di-cover sebesar 100 dolar debt dengan termin 3 tahun. Beginning balance sebesar 4.426 dolar. Lalu, insurance expense dihitung dengan cara premium paid sebesar 7.587 dibagi terminnya 3 tahun dan didapatkan hasil 2.529 dolar. Insurer yang terakhir yaitu American Fidelity and Casualty dengan nomor polis KH 8034 mengcover asuransi tipe Fidelity Bonds on Employee atau asuransi jika terjadi kerugian atas kecurangan karyawan. Jumlah yang di-cover sebesar 250.000, termin asuransinya selama 3 tahun dimulai dari tanggal 30 Juni 2002 sampai dengan 30 Juni 2005. Beginning balance sebesar 7.342 dolar dan insurance expense didapat dari premium paid sebesar 8.810 dolar dibagi dengan terminnya 3 tahun, sehingga didapatkan hasil 2.937 dolar. Setelah dilakukan rekalkulasi atas saldo insurance expense tahun 2003, hasilnya perhitungan klien telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan penyesuaian. Selanjutnya, kami melakukan footing dan menghasilkan balance per book atas akun insurance expense sebesar 32.766 dolar yang jumlahnya sama dengan balance per auditnya. Lalu, atas akun prepaid insurance, telah kami lakukan footing dan cross-footing dan menghasilkan balance per book sebesar 38.635 dolar yang sama besar dengan balance per auditnya. D2. Sekarang kita masuk ke supporting schedule D2. Apa sih isinya D2 ini? Kalau teman-teman ingat, dulu di buku Arons ada prosedur audit di mana auditor diminta untuk meneliti polis asuransi, termasuk biaya premi, cakupan asuransi, termin polis, sampai rincian yang lain. Nah, schedule ini mencakup prosedur audit yang satu ini. Prosedur ini penting untuk bisa mengetahui kecukupan asuransi yang diambil oleh klien. Kita juga bisa meneliti apabila ada asuransi yang tidak perlu dibebankan ke entitas. Misalnya asuransi kesehatan hewan peliharaan direktur, kan nggak begitu penting. Jadi di schedule D2 ini ada konfirmasi dari konsultan asuransi klien yang bisa dibilang aktuaris pribadi perusahaan.
Bentuknya mirip seperti surat keterangan dari pengacara perusahaan, yang isinya mengenai hal-hal yang sekiranya perlu untuk auditor ketahui untuk mendukung bukti audit. Selanjutnya kami akan berikan rincian isi dari schedule D2 ini. Selanjutnya, berikut adalah hasil konfirmasi dari Pierce & Langdell Insurance Agency. Dalam konfirmasi tersebut disebutkan ada 4 insurer. Yang pertama yaitu Southwestern Fire and Casualty yang mengcover untuk asuransi berupa gedung, baik asuransi kebakaran gedung maupun perluasan gedung. Yang kedua yaitu Outline Insurance Group, di mana jenis asuransinya yaitu untuk mengasuransikan truk. Yang ketiga yaitu State Mutual. Jenis asuransinya berupa public liability, collision, dan comprehensive. Serta yang terakhir yaitu American Fidelity and Casualty. D3. Analytical Procedure. Pada kertas kerja pemeriksaan nomor referensi D3 dilakukan analytical procedures oleh auditor terhadap akun prepaid rent expense, office supplies expense, small tools, dan small tools expense. Dihasilkan balance per tanggal 31 Desember 2003 sebagai berikut. Yang pertama, akun prepaid rent itu balance di tahun 2002 sebesar 5.000, kemudian di tahun 2003 sebesar 1.250, sehingga menghasilkan perubahan dolar sebanyak 3.750 dan perubahan persentase sebesar 75%. Kemudian di akun rent expense, balance tahun 2002 itu 3.750, di tahun 2003 akhir yaitu 3.750, sehingga tidak menghasilkan perubahan alias 0%. Kemudian untuk akun office supplies di tahun 2002 sebesar 8.657 dan di tahun 2003 9.964 yang menghasilkan perubahan sebanyak 1.307 dan persentase perubahan sebesar 15%. Pada akun office supplies expense, balance di tahun 2002 itu sebesar 9.683 dan balance di akhir tahun 2003 sebesar 12.380 dan perubahannya 2.697, persentasenya 28%. Akun small tools, balance di akhir tahun 2002-nya sebesar 7.162 dan balance di akhir tahun 2003 sebesar 6.541, sehingga perubahannya yaitu 621 dan persentase perubahannya 9%. Kemudian akun small tools expense di tahun 2002 balance-nya 3.359 dan di tahun 2003 balance-nya 6.419, sedangkan persentase perubahannya 91% dan perubahan dolarnya sebesar 3.060. Nah, untuk penjelasan akun prepaid rent dan rent expense, jadi pada tanggal 1 Mei 2000, Apple Blossom mengikat kontrak untuk menyewa gudang kecil selama 10 tahun dengan pembayaran sewa sebesar 7.500 per 2 tahun. Artinya, di tahun 2002 terdapat pembayaran kedua sebesar 7.500 pada tanggal 1 Mei 2002. Dan di tanggal 31 Desember 2002, pembayaran tersebut telah dicatat sebagai beban sewa selama 8 bulan, yaitu 2.500, dari hasil perhitungan 7.500 dikali 8 per 24, sehingga saldo prepaid rent di akhir tahun 2002 sebesar 5.000. Selanjutnya, di tahun 2003 dicatat beban sewa untuk 1 tahun, yaitu 3.750, berasal dari 7.500 dibagi 2. Sehingga saldo prepaid rent yang dicatat di akhir tahun 2003 sebesar pengurangan dari jumlah pembayaran sewa di tahun 2002, 7.500, dikurangi
beban sewa di tahun 2002 dari bulan Mei sampai Desember sebesar 2.500 dikurangi beban sewa selama 1 tahun di tahun 2003 sebesar 3.750 sehingga menyisakan saldo prepaid rent sebesar 1.250. Untuk saldo rent expense sama karena rent expense itu tahunan. Jadi dia 7.500 dibagi 2 sehingga hasilnya 3.750. Untuk penjelasan dari akun Office Supplies dan Small Tools Inventory, perubahan dolarnya itu dianggap tidak material oleh auditor karena klien menjelaskan bahwa fluktuasinya mencerminkan peningkatan penjualan dan biaya operasional. Selain itu, pada tanggal 1 Januari 2004, auditor telah melakukan observasi fisik perlengkapan kantor dan persediaan peralatan kecil. Akun aset untuk perlengkapan kantor dan persediaan peralatan kecil dinyatakan cukup dengan saldo masing-masing 9.964 dan 6.541. Saldo ini sesuai dengan neraca percobaan pada tahun 2003. Kemudian akun bebannya sebesar 12.380 dan 6.419 sesuai dengan neraca percobaan tahun 2003. D4. Prepaid rent and rent expense. Selanjutnya kita masuk ke schedule D4 tentang prepaid rent. Di sini kita lihat di daftar ada satu kontrak sewa dari United Properties. Untuk dokumen sumber kita bisa lihat di sini. Jadi ada keterangan bahwa kontrak sewa 2 tahunan senilai 7.500 dibayar di muka setiap tanggal 1 Mei di tahun-tahun genap, dimulai tanggal 1 Mei tahun 2000. Dari sini kita bisa tahu bahwa pembayaran berikutnya itu tahun 2002. Langsung saja kita buat schedule untuk mempermudah perhitungan. Tahun 2002 ada 8 bulan pemakaian. Jadi 8 bulan per 24 bulan dikali 7.500. Kemudian tahun 2003 ada 12 bulan pemakaian. Jadi 12 bulan per 24 bulan dikali 7.500. Sehingga dari hasil rekalkulasi auditor, di sini ternyata sudah confirm dengan saldo klien, baik saldo awal, pembebanan, saldo akhir, sehingga tidak dibutuhkan koreksi untuk prepaid rent. Pertama kita lihat dalam keterangan soal auditor kita telah melakukan opnam fisik ya terhadap supplies dan juga small tools, dan ketika kita ketahui bahwa hasil dari opnam fisik tersebut yang ada ya supplies yang tersisa yakni sebesar 9.964, dan begitu pula seperti yang ada pada trial balance yang dibuat oleh perusahaan, ini sama 9.964. Begitu pula pada small tools, berdasarkan hasil opnam fisik ada 6.541, di mana itu sama dengan yang dilakukan oleh yang dicatat dalam trial balance perusahaan, yakni 6.541. Nah, adapun untuk supplies expense dan tools expense-nya, karena dalam soal tidak disebutkan, kita tidak memiliki keterangan ya berapa jumlah pembelian yang ada, dan kita bandingkan dengan opnam fisik ya, kita kurangi. Tapi karena tidak disebutkan, maka saya asumsikan ini sudah sejalan gitu dan menyesuaikan, karena hasil perhitungan fisiknya sudah sama, dan maka flash supplies-nya per auditnya sama, ini 12.380, dan small tools-nya sama 6.419. Ke Jakarta bareng si Gundul. Selanjutnya, lead schedule. Terakhir adalah lead schedule. Setelah sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan tentang proses audit yang telah dilakukan mengenai masing-masing akun dari prepaid expense. Dimulai dari prepaid insurance, pada saldo per buku disajikan sebesar 38.636, serta per auditnya juga sama 38.636. Tidak dapat perbedaan setelah dilakukan rekalkulasi, konfirmasi, dan juga penyocokan dengan saldo yang dibuat oleh perusahaan. Maka oleh karena itu dapat disimpulkan
menurut auditor tidak terdapat kesalahan atau tidak ada koreksi yang perlu diperbaiki oleh perusahaan. Begitu pula dengan insurance expense yang sama, referensinya bisa dilihat pada kertas kerja D1 tadi. Tidak terdapat perbedaan antara audit yang dilakukan oleh auditor dengan saldo dari penyajian perusahaan. Begitu pula pada prepaid trend, pada working paper D3 dan D4 ya, pada working paper D4 kan sudah dilakukan juga rekalkulasi dan juga cross cutting, hingga setelah dihitung kembali prepaid trend yang dihitung oleh auditor ternyata juga sama dengan yang disajikan oleh perusahaan. Begitu pula dengan rent expense-nya yang dapat dilihat pada rekalkulasinya pada KK D4 dan juga terdapat juga pada D3. Nah, selanjutnya office supplies. Office supplies-nya kita dapat lihat di D5 ya. Setelah dilakukan opnam fisik tadi, begitu pula dengan small tools, dilakukan opnam fisik, tidak dapat perbedaan yang dihitung oleh auditor juga yang disajikan oleh perusahaan. Begitu pula dengan office supplies, menyesuaikan tadi ya, antara yang ada dihitung oleh perusahaan dan juga auditor, karena opnam fisiknya telah sama. Maka alhamdulillah tidak ada perbaikan yang perlu diperbaiki dan tidak ada salah saji menurut auditor pada prepaid expense ini. Halo, gimana nih teman-teman? Udah cukup terbangunkan dari break UTS kan? Makasih teman-teman dan Pak Johan yang udah nonton. Langsung aja kalau ada pertanyaan, komen di bawah, di grup, atau di Japri juga boleh kok. Kelompok 6, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.